Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet tentang niku Gus. Miftaku kok miftaku. Niku lho kuncine swarga menapa kok teng syahadat mboten teng salat, zakat, kaji lan liya-liyane. Kaping kalih kenapa harus ada bariyah mboten langsung ke alam lahut ngoten. Terima kasih matur suwun. Mengapa miftahul jannah, kunci mbak jannah ya, itu kok di dalam di dalam kalimah tauhid pun tak genahno. La ilaha illallah pun. La ilaha artinya tidak ada Tuhan. Ngarepe kan asyhadu to Pak ya. Iki asyhadu ku madhepe roh, imane roh. Asyhadu. La ilaha tidak ada Tuhan. Mengapa di sini aturan tauhid kok ada nafi? Nafi itu kata perintah, meniadakan. Karena di sini ada Tuhan tuh selain ini, selain Allah. Apa berupa apa? Ya ini isinya hubus syahwah. Andai kata di dalam hati kita tidak ada ini, gak muncul ini Pak. Gak muncul nafi, gak muncul. Nyun sewu, rumah yang kotor mesti muncul kalimah perintah bersenono. Nggih? Apabila tidak kotor, gak mungkin Pak muncul bersenono. Bersihkanlah, gak muncul. Berhubung kita semuanya manusia, hati itu mengalami kegelapan atau pengotoran bentuk adanya Tuhan itu selain Allah, Tuhan ini selain Allah. Akhirnya ada perintah dari Allah, nafikanlah isinya la ilaha di dalam hatimu. Apa? Dunia ini. Kalau kau sudah membersihkan perkara selain Allah dalam hatimu, ilallah isbat, tetapkan. Kalau konteksnya iman, apabila imanmu itu ada selain Allah, isinya hubus syahwah, bersihkan. Setelah itu letakkan hanya Allah hidup itu. Tadi kopi tadi loh Pak, kopi banyu panas, atiku iman kunu berarti kotor, sehingga cara membebaskan, membersihkan kotoran itu hanya satu jalan, hanya satu cara, yaitu nafi isbat, yaitu dzikir sirul asar. Nafi disebut su'aul basirah, proses su'aul basirah. Kalau sudah bersih maka hakul ainul basirah. Bertemu. Kalau kotor sudah saya bersihkan, maka ketemulah kebersihan. Lah, alat untuk membersihkan, kunci untuk membuka pintunya surga hanya dengan satu cara, sirul asrar. Iku alate Pak, itu alate.
Cara rumah itu sapunya. Lah sapu ya macem-macem Pak. Ada sapu duk, ada sapu bikinan sendiri dari anduk, terserah. Intinya bisa membersihkan kotoran di rumah. Sama dengan ini. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Benar. Penghadapan iman roh itu tidak terhadap makhluk, tapi harus illallah. Makanya ketika jenengan ngucap la ilaha illallah, gak boleh berhenti di sini, gak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, ngadepi roh ini terhadap Allah. Wes, iku satu. Yang kedua, apa memang pertanyaan Pak? Kenapa harus ada alam barzah, gak langsung alam lahud? Itu sebab karena dua alam itu tempatnya masing-masing. Masing-masing dalam arti golongan manusia, ruhnya itu. Ada yang wa minhum man hadanallah, ada wa minhum man haqqat minad dhalalah. Ada yang mengingkari ajaran Rasulullah kebenaran, akhirnya itulah diletakkan alam barzah. Yang sudah tidak mengingkari, ngimani dan melaksanakan, dan dia sudah sampai makrifat Allah, maka dia tidak akan masuk alam barzah, dia masuk alam lahud. Alam lahud itu alam berkumpulnya semua kekasih Allah. Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ketika ruhaniyah itu keluar dari jasad dalam bentuk kematian, malaikat itu bingung Pak, bingung, gak wani cara nakoni marabbuka, mboten wani. Karena apa? Dia sudah kefanaan dirinya, mosok kate nakoni Gusti Allah. Ketemu piro? Makanya langsung malaikat mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kau, selamat datang, perjalananmu iku aman, tempatmu sudah disediakan. Yaitu sinten sing nate ngalami kematian sebelum balik? Aku yakin saged cerita. Pernah ku ceritakan Pak, saya ini kena bledek petir dulu itu kelas 6. Belum balik, saya belum balik. Kelas 6. Wong namanya orang desa Pak, kalau hujan itu kan suka anak kecil itu. Yaitu hari Selasa Wage. Loh kok apal? Ya momen sing terkesan ya Pak, Selasa Wage itu kejadiannya itu Pak. Apa yang kurasakan itu mungkin mati suri, mungkin itu disebut mati suri. Saya dibawa orang tua naik ke atas. Ini ternyata ketika kita khalwat suluk sebelum bertemu Allah, kita itu dijak masuk ke alam lahud, alam jabarut, alam malakut. Di sini dah. Hati komplit sudah. Cuman sebelum meninggalkan alam lahud ada suara Pak. Kembalikan. Dia besok ada tugas, saya nggak tahu. Niku seingat saya. Lah di rumah saya, kalau di daerah saya itu kalau sudah dikasih sewek itu sudah dinyatakan mati. Tapi enak. Mbok dapat beras banyak Pak waktu itu. Nggih. Dong layat habis sasar. Itu habis sasar sekitar jam 4 sampai jam 5. Udah. Sebelum kami dimandikan, di sana itu sebelum dimandikan itu dikasih Pak, sewek. Jari gini ngaran jari. Lah, mau dimandikan saya bangun.
Saya bangun itu kaki saya kepanasan. Ternyata apa? Saya melihat mbok itu meletakkan banyu panas di dalam botol kecap. Kecap dulu itu beling, Pak. Letakkan panas, saya ginjal-ginjal. Itu setelah saya dibawa turun terus nggak tahu morotangi gitu aja. Cuman itu yang saya ceritakan itu. Oh, ternyata begitu. Jadi tidak masuk ke alam karena kami belum kenal dunia. Saya belum balik. Makanya kalau punya anak jenengan sedo mati sebelum balik termasuk celengan cara hadis. Termasuk inilah nanti yang akan bisa mohon maaf bahasa syariat ya. Bahasa syariat bisa akan menolong orang tua. Nek bahasa hakikat ya bukan anak itu yang menolong. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Pak kira-kira. Jadi mengapa harus ada alam barzah? Wa min maraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini ditujukan hanya pada golongan mereka yang melanggar aturan Allah. Allah melarang untuk rohaniyah menuhankan selain Allah. Nyatanya ruh itu menuhankan, berkasih mesra dengan kesenangan dunia. Pelanggaran sampai mati belum bertobat dihukum Pak. Jadi barzah itu alam penghukuman. Sama sampai mlebu nang LP lah, sampean takoki mesti ono kasus apa Cak? Pasal piro? Itu pasti ada Pak. Gak mungkin jenengan gak melanggar hukum moro dicekel polisi. Ngapunten ya enggak kadah. Enggak melanggar gak apa. Lah, aku gak bicara salah tangkap. Gitu. Jenengan pokoknya gak melanggar hukum apapun gak mungkin melebu LP, gitu. Gak mungkin. Kalau kita bicara salah tangkap berarti mohon maaf aslinya kan gak kena Pak. Aslinya gak kena. Ngomong asli ya. Berhubung direkayasa, mohon maaf, seakan-akan Anda yang salah. Iki kan rekayasa, gitu. Aslinya tidak, aslinya tidak. Banyak Pak kejadian salah tangkap karena salah data, salah informasi. Wong namanya manusia. Tapi nek Allah pernah salah tangkap? Nggak pernah Pak, nggak pernah. Itu jadi alam barzah memang tujuannya untuk menyiapkan mereka yang melanggar aturan. Sebelum dia mati dia belum bertobat. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau sebelum mati kok wis bertobat, asalnya nyembah berhala, bercinta terhadap kesenangan dunia, kemudian kau lepaskan cintamu terhadap dunia, lalu Anda bercinta hanya pada Allah, kesalahanmu yang dulu-dulu itu baik maksiat secara jasmani, lebih-lebih maksiat secara rohani, bercinta kesenangan dunia, wa yaghfirukum dzunubakum. Surat Ali Imran ayat 31. Diampuni sebab innallaha wallahu ghafurur rahim. Penak nggih?